Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Utama Politeknik Pengaiman Indonesia, jurusan Keimigrasian. Nama Yodi Gusmantri, NRT 2022.27.1.1 Prodi Hukum Keimigrasian C. Mohon izin Bapak, izin menjelaskan desain penelitian saya Bapak, sesuai dengan arahan Bapak. Nama Yodi Gusmantri, NRT 2022.2637.1 Kelas C, Prodi Hukum Keimigrasian. Dosen pembimbing Bapak Soirin dan Bapak Kusmoyo Ponco Aji. Judul penelitian saya adalah Strategi Pengawasan Keimigrasian dalam meningkatkan kepatuhan orang asing dalam melaporkan perubahan alamat, studi pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandung. Latar belakang research gap, urgensi masalah. Research gap dalam penelitian saya adalah adanya kesenjangan antara aturan hukum yang sudah jelas mengatur kewajiban pelaporan perubahan alamat oleh orang asing dengan kondisi di lapangan yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan. Secara normatif, kewajiban pelaporan perubahan alamat telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Namun secara empiris masih ditemukan banyak pelanggaran. Hal ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum dan implementasinya di lapangan, khususnya dalam efektivitas pengawasan keimigrasian. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pengawasan keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara, ketidakpatuhan orang asing dalam melaporkan perubahan alamat dapat mengganggu efektivitas pengawasan dan berpotensi menjadi celah terjadinya pelanggaran keimigrasian lainnya. Apabila pelaporan alamat tidak dilakukan, maka keberadaan orang asing menjadi tidak terpantau secara akurat yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan seperti penyalahgunaan izin tinggal hingga melakukan hukum lainnya. Rumusan masalah. Saya memiliki 2 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kendala dalam pengawasan terhadap orang asing yang tidak melaporkan perubahan alamat. Yang kedua, bagaimana strategi pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan orang asing. Dugaan awal saya, pengawasan keimigrasian belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum orang asing, dan belum maksimalnya sistem pengawasan. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan saya gunakan merupakan normatif empiris. Data penelitian. Data primer, wawancara dengan petugas imigrasi. Data sekunder, undang-undang keimigrasian, judul buku dan peraturan terkait. Teori sistem hukum, Lawrence Friedman, dan teori kepatuhan hukum. Selanjutnya ada temuan penelitian, memberikan efisiensi strategi pengawasan serta rekomendasi peningkatan pengawasan berbasis kondisi di lapangan di Bandung. Novelty saya. Keaslian penelitian. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena lokasi penelitian di Bandung fokus pada evaluasi strategis pengawasan dan peningkatan kepatuhan. Alasan saya memilih judul ini adalah saya memilih judul ini karena pengawasan keimigrasian terhadap orang asing merupakan salah satu fungsi utama imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait rendahnya kepatuhan orang asing, khususnya dalam melaporkan perubahan alamat. Selain itu, saya juga telah melakukan observasi awal di wilayah Bandung dan
menemukan bahwa pelaporan perubahan alamat masih belum optimal, sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam dari sesi strategi pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan orang asing dalam melaporkan perubahan alamatnya kepada kantor imigrasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran hukum dari orang asing, keterbatasan pengawasan dari pihak imigrasi, belum optimalnya sistem pengawasan yang berjalan, kurangnya peran penjamin dan masyarakat dalam pelaporan. Permasalahan ini berdampak pada kurang efektifnya pengawasan keimigrasian serta berpotensi menimbulkan pelanggaran lain seperti overstay atau penyalahgunaan izin tinggal. Rumusan fokus penelitian. Penelitian ini akan berfokus pada 1. Kendala dalam pengawasan terhadap orang asing yang tidak melaporkan perubahan alamat. Kedua, strategi pengawasan yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan. Rencana, solusi atau kebaruan novelty dari saya. Dalam penelitian ini, saya tidak hanya mendeskripsikan strategi yang ada, tetapi juga akan menganalisis efektivitas strategi tersebut serta memberikan rekomendasi perbaikan. Adapun rencana solusi yang akan saya kaji antara lain penguatan pengawasan berbasis digital, misalnya memanfaatkan sistem pelaporan online. Kedua, meningkatkan koordinasi antar instansi melalui Tempora. Ketiga, peningkatan peran penjamin dalam pengawasan orang asing. Keempat, sosialisasi hukum kepada orang asing untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan. Sehingga penelitian ini tidak yang bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan solusi yang aplikatif. Metode penelitian saya adalah penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu kajian peraturan perundang-undangan, undang-undang keimigrasian yang paling utama. Selanjutnya ada penelitian lapangan melalui wawancara dengan petugas imigrasi. Metode ini dipilih agar penelitian memiliki dasar hukum yang kuat sekaligus dilakukan oleh kondisi nyata di lapangan. Manfaat penelitian secara teoris memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keimigrasian khususnya terkait pengawasan orang asing. Secara praktis, bagi imigrasi sebagai bahan evaluasi strategi pengawasan, bagi kantor imigrasi Bandung sebagai masukan peningkatan kinerja pengawasan. Bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran terhadap pengawasan orang asing. Keunggulan penelitian saya itu menurut saya mengangkat masalah aktual di lapangan. Kedua, menggunakan pendekatan empiris. Tiga, memberikan rekomendasi strategis bukan hanya deskripsi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas pengawasan keimigrasian serta solusi dalam meningkatkan kepatuhan orang asing, khususnya dalam pelaporan perubahan alamat. Karena dari perubahan alamat sendiri yang saya temui di kantor imigrasi Bandung, masih banyak orang asing yang tidak melaporkan perubahan alamatnya. Itu menjadi faktor utama saya untuk mengambil judul skripsi ini.
dan perkembangan globalisasi yang semakin pesat telah mendorong peningkatannya arus mobilitas manusia antar negara secara signifikan. Kemajuan di bidang transportasi, teknologi informasi, serta keterbukaan hubungan internasional menjadi perpindahan orang dari suatu negara ke negara lainnya. Sebagai suatu hal yang semakin mudah dan umum terjadi, Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan investasi yang besar menjadi salah satu destinasi utama bagi warga negara asing untuk melakukan berbagai aktivitas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia tentunya membawa dampak positif seperti peningkatan investasi, transfer pengetahuan, serta penguatan hubungan internasional. Namun di sisi lain, hal tersebut juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, tidak diimbangi dengan sistem pengawasan efektif. Oleh karena itu, Saat ini negara pukul melalui 21. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran strategi dalam melakukan fungsi pengawasan keimigrasian. Sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara, keamanan nasional, dan serta ketertiban umum. Pengawasan keimigrasian tidak hanya dilakukan pada saat orang asing masuk dan keluar wilayah Indonesia, tapi juga selama berada di dalam wilayah Indonesia. Salah satu bentuk pengawasan administratif yang penting adalah kewajiban bagi orang asing untuk melaporkan setiap perubahan data, termasuk perubahan alamat tempat tinggal. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data keimigrasian yang dimiliki oleh instansi terkait selalu akurat, mutakhir, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan maupun tindakan pengawasan. Namun, demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan orang asing dalam perubahan alamat. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang asing terhadap peraturan keimigrasian di Indonesia, keterbatasan sosialisasi dari pihak keimigrasian, serta adanya anggapan bahwa pelaporan perubahan alamat bukan merupakan kewajiban yang mendesak. Saat itu, faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimal pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi antar instansi yang belum maksimal juga turut mempengaruhi efektivitas pengawasan. Rendahnya kepatuhan dalam pelaporan perubahan alamat dapat berdampak serius terhadap efektivitas pengawasan keimigrasian. Data yang tidak akurat akan menyulitkan petugas dalam melakukan pemantauan keberadaan orang asing, sehingga berpotensi membuka celah terjadinya pelanggaran keimigrasian, hingga keterlibatan dalam kegiatan yang melanggar hukum. Dalam konteks yang lebih luas, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, diperlukan kajian yang mendalam mengenai berbagai strategi pengawasan keimigrasian yang diterapkan di kantor imigrasi kelas 1 Bandung dalam meningkatkan kepatuhan orang asing, khususnya dalam pelaporan perubahan alamat. Sekian dari saya, Bapak. Siap, terima kasih, Pak.